Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devi Nuraini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sholat Jumat, sholat duha, dan juga sholat tahajud. Oke, kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mengapa kita harus sholat? Nah, ada seorang yang sangat baik kepada kita, di mana ia memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan rezeki, memberikan perlindungan, dan bahkan memberikan ilmu pengetahuannya untuk kita. Seandainya nih ya, jika ia ingin bertemu dengan kita, bagaimana sikap yang kita tampilkan? Apakah malas-malasan? Atau kita menolaknya? Tentu tidak ya. Kita harus semangat untuk bertemu dengannya. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Nah, dengan diberikannya semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, maka kita pun harus semangat untuk melaksanakan sholat ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang sholat Jumat. Di sini ada gambarnya juga ya, gambar yang sedang sholat Jumat. Ada seseorang yang sedang khutbah, ada juga jamaahnya. Lalu, sholat Jumat itu apa sih? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur, hari Jumat, yang didahului oleh 2 khutbah. Nah, di sini, kalau misalkan di hari Senin, kita boleh nggak ya melaksanakan sholat Jumat? Tentu tidak ya, sudah jelas namanya juga sholat Jumat, jadi dilaksanakannya di hari Jumat, betul. Hukum sholat Jumat itu apa sih Bu? Hukumnya yaitu fardu ain, di mana fardu ain itu kewajiban setiap orang. Jadi sholat Jumat ini tidak boleh diwakilkan ya, juga bukan sunnah ya, tapi fardu, yaitu wajib. Fardu ain. Oke. Diwajibkannya bagi siapa saja sih, Bu? Nah, di sini diwajibkan bagi orang muslim, laki-laki, orang yang merdeka, orang yang balik dan berakal sehat atau mukallaf ya disebutnya. Terus orang yang penduduk tetap atau bermukim, dan yang keenam tidak ada halangan ya. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi siapa saja ya, yaitu bagi perempuan, anak kecil, orang yang sakit, dan juga orang yang sedang berperjalanan jauh atau disebut dengan musafir. Nah, dalil Al-Qur'annya apa ya? Dalil Al-Qur'an itu dasar hukumnya atau perintahnya ya, perintah melaksanakan sholat Jumat. Yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, di sini sudah jelas ya, ketika kita sedang beraktivitas, baik itu sedang sekolah, atau mungkin ada yang sedang berjualan, maka berhenti dulu. Lalu segerakan sholat Jumat, ya, seperti itu. Nah, jumlah jamaah. Pernah nggak sih kalian melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat ya, melaksanakan sholat Jumat dengan jamaahnya itu misalkan 2 orang atau 3 orang. Pernah nggak? Pasti nggak pernah ya, karena jumlah jamaah sholat Jumat itu yaitu 40 orang minimal ya. Jadi paling sedikit itu sahnya sholat Jumat itu ada 40 orang. Seperti itu. Bu, kalau banyak kan gimana? Lebih dari 40 orang? Lebih baik lagi itu ya. Ini mah batas minimalnya. Seperti itu. Nah, di sini ada tata cara sholat Jumat ya. Kalau untuk sholatnya sendiri ini lebih ke sama saja seperti sholat yang biasanya kalian baca gitu ya, mulai dari takbiratul ihram, al-fatihah, dan lain sebagainya itu sama. Ini untuk pelaksanaannya nih ya. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Lalu masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Selanjutnya, menjaga adab di dalam masjid ya, tidak berlari-larian, tidak mengotori masjid, seperti itu. Selanjutnya, dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi ketika kalian masuk masjid, tidak langsung duduk, tapi lanjutkan dulu dengan sholat tahiyatul masjid ya, 2 rakaat saja. Untuk apa sih Bu? Yaitu sebagai penghormatan ketika memasuki masjid ya. Ada juga yang suka melakukan sholat sunnah lainnya. Ketika masuk waktu sholat zuhur, muazin langsung mengumandangkan azan ya. Setelah azan, lalu dilanjutkan dengan khotib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Nah, khutbah pertama dan khutbah kedua ini dipisahkan dengan khotib duduk. Jadi setelah khutbah pertama langsung duduk dan dilanjutkan ke khutbah yang kedua. Nah, ketika khotib duduk, kita sebagai jamaahnya dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena di situ adalah salah satu waktu diijabahnya doa, gitu ya. Oke, dilanjutkan setelah melaksanakan 2 khutbah, lalu muazin mengumandangkan iqomah. Setelah qomat, lalu kita sebagai jamaahnya meluruskan dan merapatkan saf sholat. Jika sudah lurus dan rapat, lanjut ke melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Jika kalian suka menggunakan niat, silahkan dibaca usolli fardhol jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, setelah melaksanakan sholat Jumat, lanjut zikir dan juga berdoa ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sholat duha. Nah, sholat duha ini termasuk sholat tatawu. Tatawu itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh agama Islam. Nah, ini
anak-anak SDN 189 Neglasari yang sedang melaksanakan sholat duha berjamaah ya. Tata cara sholat duha. Sholat duha ini dilaksanakan pada waktu duha, yaitu waktu menjelang tengah hari. Sejak matahari mulai naik dan terasa panas hingga menjelang waktu zuhur. Nah, ini contohnya ya. Matahari sudah mulai naik dan terasa panas. Tata caranya mulai dari takbiratul ihram sampai salamnya itu sama ya. Paling sedikit dilaksanakannya 2 rakaat. Dan paling banyak ada yang mengatakan 8 rakaat, ada juga yang mengatakan 12 rakaat. Hukumnya sunnah muakkad. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat ini, jadi disebut dengan sunnah muakkad. Nah, di sini ada doa sholat duha. Bacaannya yaitu yang sering atau yang pernah kita baca juga ketika kemarin ya. Boleh dibaca bersama-sama. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Nah, untuk niatnya usolli sunnata duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, ini dokumentasi ketika kelas 4 melaksanakan sholat duha ya. Nih, masih ingat? Adakah kalian di sini? Nah, oke, luar biasa ya. Alhamdulillah pernah melaksanakan sholat duha. Bukan pernah lagi mungkin ya, setiap hari. Masya Allah. Selanjutnya kita membahas tentang sholat tahajud. Nah, sholat tahajud juga termasuk sholat tatawwu ya, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan oleh agama Islam. Dilaksanakannya, sedang gelap ini ya melaksanakannya. Ada bintang-bintang. Nah, sholat tahajud dalilnya apa ya? Nah, baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah ya. Quran surat Al-Isra ayat 79. Tata caranya seperti apa? Kalau untuk sholatnya sama seperti sholat yang lainnya, dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, kalau tahajud berbeda dengan sholat duha ya. Kalau sholat duha kan ketika mataharinya terbit ya, atau ketika mataharinya cerah. Nah, kalau tahajud dilaksanakannya di tengah malam, yaitu lagi gelap-gelapnya, di mana orang-orang lain lagi pada tidur gitu ya. Nah, di sini dilaksanakannya sholat tahajud. Paling sedikit dilaksanakannya 2 rakaat, dan paling banyak ini tidak terbatas. Tapi Rasulullah SAW sering melaksanakan tahajud ini tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini tuh ditambah dengan witir. Seperti itu ya. Oke.
Doa sholat tahajud. Nah, ini bisa dibaca bareng-bareng boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini sedikit demi sedikit dibaca boleh, silahkan ya. Diulang-ulang saja, nanti juga lancar sendiri. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah membahas tentang sholat Jumat, sholat duha, dan juga sholat tahajud. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada anak soli dan solihah yang sudah menyimak dan memperhatikan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.